warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bila jemaah salat subuh dimulakan Allah, kita lanjut menyimak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sunnah wal Bid'ah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Dari Syekh Malaikat Mukhulubin Syekh Muhammad dari Syamsul Mahfud Muhammad Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-hadi 'ashar, hadis yang ke-11. An Mujibah al-Bahiliyah, dari Mujibah al-Bahiliyah, an abiha, dari ayahnya, au ammiha atau pamannya, annahu, bahwasanya bapaknya Mujibah itu, atan nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma talaqa, kemudian pulang. Suatu ketika jumpa dengan Nabi, kemudian pulang. Fatahu, kemudian bapaknya tadi itu ketemu Nabi lagi ba'da sanatin, selepas 1 tahun. Waqad taghayyarat haluhu wa hay'atuhu, dan sungguh telah berubah kondisinya si bapaknya Mujibah tadi. Faqala, maka bapaknya Mujibah mengatakan, ya Rasulullah, ama ta'rifuni? Ya Rasulullah, apakah engkau enggak kenal saya? Qala, Nabi bersabda, wa man anta? Kamu siapa? Qala, bapaknya Mujibah mengatakan, anal bahili alladhi ji'tuka amal awal. Saya al-bahili yang datang mengunjungi engkau di tahun pertama, tahun kemarin. Faqal, Nabi bersabda, wa ma ghayyaraka? Kemudian terus apa yang bisa merubah kamu itu? Waqad kunta hasanal hay'ah. Waktu itu, waktu setahun yang lalu kamu masih bagus, masih hasan, masih baguslah kondisi kamu. Sekarang kok tambah kurus, tambah kusut. Kemudian si Al-Bahili mengatakan, ma akaltu ta'aman, aku tidak makan makanan apapun, mungdu faraqtuka, semenjak berpisah dengan engkau, illa bilailin, kecuali hanya malam hari saja. Di dalam sehari makan cuma sekali, cuma malam tok. Maksudnya puasa terus puasa terus. Selama puasa itu kan namanya enggak makan kecuali malam. Begitu sahur menjelang subuh sudah berhenti makan. Siang enggak pernah makan, nah, begitu maghrib masuk malam baru makan. Maksudnya puasa terus. Semenjak aku pisah dengan engkau ya Rasulullah, aku enggak pernah makan kecuali malam. Maksudnya puasa terus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adzabta nafsaka, kamu telah menyiksa diri kamu sendiri. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, sum syahras sabri, puasalah di hari kesabaran, bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Wa yauman min kulli syahrin, dan puasalah 1 hari setiap bulan. Kemudian Al-Bahili mengatakan, zidni, tambah lagi ya Rasulullah, bi quwwatun, aku masih punya kekuatan lagi, masih. Kalau cuma segitu 1 hari setiap bulan, saya masih kuat lebih lagi dari itu. Nabi bersabda, sum thalathata ayyam, kalau gitu puasa 3 hari tiap bulan. Kemudian Nabi si Al-Bahili mengatakan, zidni, tambah lagi ya Rasul. Nabi bersabda, sum minal hurumi watruk, kalau gitu puasalah di bulan-bulan haram, watruk, kemudian tinggalkan. Maksudnya boleh puasa tambah lagi puasa di bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram apa aja bulan haram? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu 4 bulan haram, Ashhurul Hurum. Nah, itu boleh memperbanyak puasa. Kemudian sum minal hurumi watruk, sum minal hurumi watruk. Jadi beliau mengatakan 3 kali. Wa qala bi asabihi, Nabi memberi isyarat dengan jari-jari beliau, ats-tsalatsah, yang 3. Fadhammaha tsumma arsalaha, dhammaha tsumma arsalaha. Jadi 3 kali.
sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk, sum minal hurmi watruk. Indah. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud. Rawahu Nasa'i kama fi Ibni Allan ala Riyadhis Shalihin. Rasul, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a, ketika beliau melihat anna mutaba'ata shaum, bahwa puasa yang berkelanjutan, wasaradahu, dan berurutan terus puasa terus, lisanatin, selama setahun, kamilatin, yang sempurna, setahun genap, qad adarra bil bahili, telah memberi bahaya, memberi mudarat kepada al-bahili tadi. Ketika Nabi melihat bahwa puasa terus-menerus itu memberi bahaya kepada si seorang sahabat tadi, amarahu, maka Nabi memerintah kepada dia bitakhfif, untuk meringankan puasanya. Wa qala lahu, dan Nabi bersabda kepada dia, adzabta nafsak, kamu mengadab diri kamu sendiri, kamu menyiksa diri kamu sendiri. Faraddahu, maka Nabi mengembalikan dia ila rifqi, kepada kasih sayang, wal iqtisad, dan sedengan, fil ibadati, dalam ibadah, rifqan binafsihi, dalam rangka sayang kepada dirinya sendiri. Walihadal makna, karena makna supaya menyelamatkan manusia dari bahaya itu, dari sakit, dari lemas itu, nahasyari'u, syariat melarang an siyamid dahri, dari puasa sepanjang tahun, terus puasa sepanjang tahun. Jadi larangan puasa sepanjang tahun itu ketika ada bahaya yang dialami oleh yang puasa itu. Kita tahu beberapa ulama, beberapa orang-orang yang memang dia kuat, memiliki kekuatan, puasa terus menerus. Bahasa kita tirakat lah. Ketika puasa seperti itu tidak membahayakan dirinya, maka tidak masalah. Tidak masalah. Maka Nabi di sini ketika melihat umatnya, yaitu Al-Bahili tadi, setahun penuh semenjak pisah dengan Rasul, puasa terus, tidak pernah bolong, maka kemudian kelihatan perubahan dalam fisiknya. Tampilannya tuh tambah jelek lah gitu. Kemudian Nabi melarang, ya sudah, kamu jangan puasa seperti itu, kamu puasa yang sedengan aja. Puasa bulan Ramadan, kemudian setiap satu bulan sehari. Tambah lagi harusnya itu satu bulan 3 hari, 3 kali, dan seterusnya. Jadi ini pelarangan syariat kepada suatu amalan itu diantara sebabnya adalah ketika mendatangkan bahaya kepada yang mengerjakannya. Ini masih sama konteksnya dengan yang sebelum-sebelumnya. Al-hadits tsani asyar, hadis yang ke-12. An Abi Musa, dari Abu Musa qala, dia berkata, dakhalat imra'atu Utsman ibn Maz'un, masuklah istrinya Utsman ibn Maz'un ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi istrinya Utsman ibn Maz'un berkunjung kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fara'ainaha, kemudian istri-istri Nabi melihat si istrinya Utsman ibn Maz'un, bukan Ibn Affan, sayyi'atul hay'ah, kondisinya kusut, kondisinya lusuh, maksudnya tidak terurus. Faqulna, maka istri-istri Nabi bertanya, ma laki, kamu kenapa? Ma fi Quraisyin, di orang Quraisy ini tidak ada aghna min ba'lika, orang yang lebih kaya daripada suamimu. Suamimu lowong sugih, suamimu orang kaya, kok kamu kondisinya seperti ini, enggak terurus seperti ini. Qalat, istrinya Utsman tadi menjawab, ma lana minhu syai'un, kita tidak dapat apa-apa dari dia. Pokoknya dia sudah fokus hanya ngurusi hubungan dia dengan Allah saja, dengan istrinya enggak diurus. Amma naharuhu, adapun siangnya, fasaimun, maka dia orang yang puasa terus. Wa amma lailuhu, adapun malamnya, faqaimun, maka dia malamnya salat terus. Dia enggak sempat ngurusin istri. Kemudian perawi menceritakan lanjut, fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk ke rumahnya. Fadzakarna lahu dzalik, maka istri-istri Nabi ceritalah kepada Nabi tentang hal itu. Falaqiyahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjumpai kepada Sayyidina Utsman bin Maz'un. Faqal, maka Nabi bersabda, ya Utsman, Utsman, ama laka fiyya uswah, memangnya saya ini bukan contoh buat kamu gitu. Saya ini bukan contoh buat kamu. Qal,
Maka Utsman bertanya, "Wa madzaka fidaka abi wa ummi?" Oh, apa itu ya Rasul? Apa yang perlu saya contoh ya Rasul? Nabi bersabda, "Ama anta fatakumul lail." Kamu itu setiap malam kok bangun terus, tidur salat terus. Wa tasumun nahar, kemudian malam siang puasa terus. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Padahal istrimu ada hak yang harus engkau tunaikan. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Dan padahal jasad kamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Fakum wa nam. Maka ya malam tuh ya berdiri salat, kemudian tidur juga. Wasum, dan puasalah, wa aftir, dan juga ada waktu-waktu yang tidak puasa. Kemudian perawi ini menceritakan, Abi Musa menceritakan, fa'atat humul mar'ah. Kemudian suatu ketika si istrinya Utsman bin Maz'un tadi datang lagi ba'da dzalika, selepas kejadian itu. Ka'annaha arus, kondisinya seperti pengantin baru, udah cantik, udah bagus. Faqila laha, maka ditanya kepada dia, "Mah, kenapa kamu kok udah sekarang cantik begini, udah bagus?" Qalat, si istrinya Utsman menjawab, "Asabna ma asaban nas." Kami sudah mendapat apa yang didapat oleh umumnya manusia, umumnya para wanita, yaitu dilayani oleh suami. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi kama fi Mawaridid Dhaman. Warwahu Urwah an Aisyah. Ada riwayat lain dari perawi lain, yaitu dari Sayyidina Urwah, tadi dari Abu Musa, dari Aisyah radhiyallahu anha bilafzi, dengan lafaz dakhalat imratu Utsman. Masuklah istrinya Utsman bin Maz'un, wasmuha Khawlah bintu Hakim. Namanya adalah Khawlah bintu Hakim. Ala Aisyah, berkunjung kepada Siti Aisyah. Wahia, kondisinya Khawlah tadi badzatul hay'ah, kumuh, lusuh, buruklah, tidak terurus. Fasalatha Aisyatu, maka Aisyah tanya, "Ma sya'nuki, kamu kenapa?" Qalat, dia menjawab, "Zauji yaqumul lail." Suamiku itu malam bangun terus. Wa yasumun nahar, kemudian siang tuh puasa terus. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi masuk, fadzakarat, maka Aisyah menceritakan dzalika, hal itu. Fadzakarat dzalika Aisyatu lahu. Aisyah menceritakan kepada Sayyidina Nabi tentang hal tersebut. Falaqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjumpai Utsman bin Maz'un. Faqal, Nabi bersabda, "Ya Utsman, wahai Utsman, innar rahbaniyata," bahwa kerahiban, rahib itu apa? Pendeta. Jadi kehidupan seperti pendeta, kehidupan seperti rahib itu lam tuktab alaina, tidak diwajibkan atas kita. Jadi sebagian agama Nasrani ataupun yang Yahudi itu sebagian mereka punya pendeta yang begitu. Pendeta tuh memutus hubungan dari seluruhnya. Jadi dia nggak berkeluarga, nggak kerja, pokoknya hanya menghabiskan hanya untuk ibadah saja. Itu namanya rahbaniyah. Bahwa hidup seperti para rahib-rahib itu tidak diwajibkan atas kita. Amalaka fiyya uswatun hasanah. Memangnya saya tidak mencontohkan hal yang baik kepada kamu. Fa wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la akhsyakum lillah, aku paling takut kepada Allah daripada kalian. Jadi kalangan kalian tuh yang paling takut kepada Allah ya aku ini gitu. Jangan merasa karena merasa paling takut, paling dekat dengan Allah, ini paling banyak ibadahnya. Saya ini yang paling takut kepada Allah, kata Nabi. Wa ahfadzukum li hududihi, dan saya yang paling menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi ya Rasulullah, semoga Allah berselawat kepada engkau ya Rasulullah. Jadi begitulah. Nabi sudah memberikan uswah hasanah, contoh yang baik, yaitu untuk ditiru. Kadang-kadang ya begitu. Jadi model-model orang ibadah kelebihan, over, itu memang sudah dari zaman sahabat sudah ada. Dan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan sekarang kita udah ngelihat banyak orang yang begitu. Modelnya yang pokoknya enggak kenal keluarganya, enggak ngurus apa, pokoknya hanya ibadah saja. Itu enggak benar. Nabi tegur. Allah Subhanahu wa taala itu perintah itu enggak cuma ibadah. Tapi perintah hanya ibadah, tapi ya perintah juga untuk menjaga istri, jaga anak, jaga hak-hak yang lain, ada muamalah, ada muasyarah dan seterusnya. Maka contoh terbaik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
Saya malam tuh ya ada tidurnya, ada sholatnya juga. Siang saya juga kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak puasa. Sehingga ketika tidak puasa itu menunaikan hak-hak yang lain. Nah, ketika puasa saya menunaikan hak saya kepada Allah, haknya Allah kepada saya. Begitulah kurang lebihnya. Jadi iqtisad fil amal, sedengan saja di dalam amal. Tapi yang pada intinya bukan apa namanya, bukan harus turun level, ya, bukan harus turun level, tetapi justru level yang terbaik itu adalah ketika peduli kepada seluruhnya. Ada orang yang hanya fokusnya hanya di bagian ibadah saja, dia nggak peduli dakwah, maksudnya nggak peduli orang lain, pokoknya hanya urusan dia sendiri saja. Ada yang kebalikannya, ada yang dia ngurusin orang lain sampai diri sendiri nggak keurus. Nah, dakwah apa namanya, ibadahnya sendiri nggak keurus. Nah, ini juga nggak keliru. Justru yang terbaik adalah hubungan dia kepada Allah itu tidak menghalangi dia hubungan kepada sama manusia. Begitu juga hubungan dia sama manusia tidak menghalangi dia hubungan kepada Allah. Itu yang terbaik justru. Karena Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Beliau rahmat, kasih sayang untuk semua umat. Nabi saja ketika sholat dengar di antara makmumnya itu ada anak kecil yang nangis, maka Nabi segera mempercepat sholatnya. Ada yang komen, loh, Nabi kok sholatnya nggak khusyuk, dengan dengar suara anak nangis saja terganggu. Bukan terganggu, justru kesempurnaan Nabi itu rahmatan lil alamin. Hingga hubungan beliau kepada Allah tidak menghalangi kasih sayang beliau kepada umat, kepada manusia yang lain. Jadi cara pandang kita demikian. Jadi bukan hanya satu bidang saja, kemudian yang lain langsung tutup mata, langsung diblok, bukan. Tetapi justru semuanya ditunaikan hak-hak masing-masing. Wallahu a'lam. Bisa dipahamin ya? Konteksnya masih sama, yaitu syariat itu melarang sebuah amal ketika amal itu mendatangkan bahaya kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain, berupa terbengkalainya hak-hak orang lain. Wallahu a'lam. Ada yang mau bertanya? Oke, kita cukupkan insyaallah 2 hadis saja, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa kita amalkan. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.